Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk MC perkenalannya. Tapi mungkin sebentar saya memperkenalkan diri lagi. Terima kasih atas undangan TDA untuk sharing hari ini. Untuk boleh ditampilkan di salah satu layar. Apa kabar teman-teman? Baik ya. Kalau di TDA katanya manggilnya Om dan Tan. Ya. Oke, Om dan Tante. Om dan Tan. Tadi sebelum saya Anggiat Sinaga, Bapak Anggiat Sinaga, pimpinan Dirot Clarion grup hotel berbicara tentang bagaimana jadi bukan entrepreneur ya. Kalau beliau berbicara bagaimana jadi entrepreneur. Terus kemudian sebelumnya lagi berbicara dari sisi leadership dan macam-macam. Dan besok ada saya juga atau malam ini ada teman saya Kak Fauzia Sulfitri. Itu akan sharing tentang leadership. Nah, pada saya diundang ke sini. Simpel saja saya melihat nih. Wah, kelas berat semua nih yang diundang. Ya. Nah, dari situ saya coba mencari ruang di mana saya bisa berbagi. Sebelum saya lanjut, boleh ditampilkan teman-teman panitia. Teman-teman panitia di presentasi Triple C. Yes. Oke. Nah, ini salah satu hal yang akan saya sharing hari ini, yaitu apa itu? The next pages of family business. R8 Group itu adalah family on enterprise. Apa itu Pak? Apa itu Om? Jadi perusahaan yang dimiliki oleh keluarga. Ya. Sedikit sekilas tentang R8 Group. Coba slide kedua. Oke. Bisa diputar videonya. Oke, itu tadi sekilas R8 Group yang belum tahu. Mudah-mudahan itu cukup merepresentasikan R8 Group. R8 Group berdiri pertama kali itu bukan jadi grup tapi CP Rahmat tahun 1977. Kemudian kami transformasi menjadi satu grup tahun 2007. Kami ulang tahun grup kemarin itu 29 November tahun ini tahun ke-8 grup bersatu. Nah, balik lagi ke slide. Balik lagi ke slide. Balik ke slide yang pertama. Yes. Saya hanya kalau bicara tentang kepemimpinan banyak yang bicara kepemimpinan. Nah, saya akan bicara tentang bagaimana derita. Bagaimana derita jadi next generation. The next pages of family business. Jadi halaman berikutnya menjadi second generation. Menjadi orang-orang yang kedua. Ya. Pertama kali saya gabung kembali. Ya, pertama kali saya gabung kembali tahun 2007 setelah saya sekolah. Banyak sekali stigma negatif terhadap second generation. Sampai sekarang kemarin begini. Kita Pak enak kita. Kaya mikir lahir. Gagak gila. Gitu. Menjadi second generation itu selalu dipandang sebelah mata. Ya.
orang lihat generation itu adalah generasi cengeng, generasi manja, di mana pintarnya nikmatin harta orang tua, sampai habis. Is it true? Benar nggak itu? Ada second generation nggak? Sebagaimanapun kecil dan besarnya perusahaan. Jadi deritanya cukup banyak. Kelihatan bahwa di permukaan Anda pernah lihat gunung es yang ada di laut? Ya, sering sharing di pet. Jadi yang kelihatan itu cuman gunung. Tapi tahu nggak penderitaannya ada di bawah air. Dedikasi, penderitaan, tangisan dan lain-lain tidak kelihatan. Yang kelihatan buat kita second generation, yes, you are enjoy your father legacy. Peninggalan kamu nikmatin aja. Anda hanya menikmatin saja. Is it true? Not really. Saya akan jelaskan ini kenapa. Oke. Pages 3. Yang ketiga, saya perkenalkan dulu sedikit sekali. Saya istrinya masih satu dan akan tetap satu. Oke. Terus saya terakhir ngambil master business di Raffles University Singapore. Terus panjang juga sih enggak cukup panjang cuman cukup lumayan kalau Pak Anggiat Sinaga panjang banget. Kalau saya cukup mencuci piring sudah coba, menjadi waiter sudah pernah coba, menjadi staff sudah pernah coba, menjadi supervisor sudah pernah coba, dan terakhir yang cukup oke, jadi property agent sambil kuliah. Sebelum saya bergabung dengan grup. Itu saja. Nah, saya mulai. Next. Nah, saya pengen sadarin teman-teman di sini. Tahukah Anda bahwa BMW ada yang tahu BMW? Ada yang tahu BMW? BMW ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, BMW for show adalah perusahaan keluarga. Keluarga. Demikian pula dengan Carrefour, Walmart. Di sini terkenal Bosowa. Kala. Mudah-mudahan dikenal juga 88 adalah perusahaan keluarga. Nah, teman-teman, kalau second generation atau next generation-nya ini patah arang, patah arang karena stigma yang sebelumnya saya ceritakan. Kira-kira apa yang kejadian? 10-20 tahun lagi Bosowa akan tutup. 20-30 tahun lagi Pisho akan tutup. Ya. Kenapa? Karena kuatnya mental second generation atau next generation. Nah. Dan tahukah Anda kemudian bahwa perusahaan di Indonesia hanya sampai pada generasi kedua. Bahkan ada cerita bahwa generasi pertama itu adalah yang membangun, generasi kedua adalah yang membangunkan, dan generasi ketiga adalah penghancur sesungguhnya. Wah. Jadi yang ada generasi ketiga 8 grup di sini jadi penghancur. Ya. Nah, di generasi di Cina itu sudah bisa sampai keempat. Jadi keempat itu adalah tim penghancurnya. Kalau kita kan tim penghancur ketiga nih. Generasi ketiga. Kalau di Cina generasi keempat. Nah, kalau di Eropa dan Amerika jauh lebih panjang. Sejarahnya sekarang beberapa besar sudah sampai kepada generasi yang kelima. Saya hanya membayangkan bahwa generasi selanjutnya harusnya jauh lebih pantang menyerah dibandingkan generasi pertama. Amin.
Sekali lagi saya tidak menitik beratkan pada besar kecilnya perusahaan. Cuman menitik beratkan pada kemampuan dan mental baja generasi yang kedua dan generasi selanjutnya. Nah, bagaimana biar sebagai personal biar bisa jadi lebih oke. Ya, sharing apa pengalaman saya hari ini. Next. Nah, sebagai personal. Saya masuk dulu. Saya nanya dulu. Ada nggak di sini yang mewarisi perusahaan keluarganya? Ada satu. Ada lagi. Dua, tiga. Oke. Semakin menarik. Ada lagi. Ada yang pionir ini. Ada yang latar belakangnya PNS bapaknya. Oke. Ada latar belakang yang usahanya dibangun sekarang sendiri. Mulai dari diri sendiri. Ada. Oke. Entrepreneur sejati semua. Oke. Nah, ini sekedar share, tapi nanti kita bisa share juga karena saya sekarang di sales dan marketingnya 8 grup. Kalau ada yang mau nanya marketing silakan juga sebentar. Oke, personal jadilah yang bijak dan bukan yang pintar. Teman-teman kadang-kadang kalau kita bikin usaha ya. Nah, di awal saya datang dengan jagonya, merasa jagonya. Gua master. Ngerti MBA gitu. Business administration semuanya tahu di Next terus datang ke perusahaan. Ngerasa orang yang paling pintar. Ternyata apa? Saya nol. Teman-teman mahasiswa yang baru lulus S2 jangan merasa sok. Jago. We are nothing. Pengalaman saya. Apa yang bisa dia sekolah itu ya, sekolah itu membentuk cara berpikir. Tapi apa yang Anda pelajari di sekolah itu hanya 10-20% bisa diterapkan di dunia kerja. Ini ada Pak Faisal di sini. Dia sangat tahu. Jadi hati-hati dengan kepedean itu. Nah, menjadi yang paling bijak tapi bukan yang pintar. Ini yang harus Anda cermati sebagai pemimpin. Anda harus matang. Yang paling utama adalah matang secara EQ. Emosional. Ya. Anda tidak harus jadi yang paling jago di akuntansi. Anda tidak harus paling jago di marketing. Anda tidak harus paling jago tentang sales. Tapi Anda harus jadi yang paling terbaik dari sisi ngatur emosi. Anak-anak sekarang udah tahu sedikit. Termasuk saya. Udah tahu sedikit. Pengennya paling mendominasi. Tidak seperti itu. Jadi harusnya kita jadi generasi Jokowi saja. Saya sebutnya Jokowi. Ya. Jokowi itu pendiam enggak? Pendiam enggak Jokowi itu? Pendiam enggak? Ada yang sebut Jokowi pendiam? Kalau menurut saya Jokowi itu diam. Tapi dia pendengar yang baik. Ya. Dia ngumpulin semuanya dulu baru memutuskan sesuatu. Itu kunci. Dengerin dulu semuanya baru memutuskan sesuatu. Kalau berbicara tentang benar lihat dulu sekelilingnya baru memutuskan memilih yang mana. Oke, lanjut. Yang kedua. Jadilah pemimpin bukan manajer. Sorry. Ada karyawan angkat tangan? Ada karyawan enggak? Ada yang masih jadi karyawan enggak? Oke. Ada yang masih jadi karyawan. Saya sambil nanya ya. Saya sambil nanya. Oke. Mas yang pegang fotografi.
megang apa namanya kamera. Mas, ada cita-cita nggak jadi entrepreneur atau pengusaha? Kenapa mas? Sekarang karyawan. Sekarang karyawan. Jadi bukan pemilik studio fotografi. Oke, dia join sama. Jadi sekarang kenapa pengen jadi pengusaha? Sudah jadi cita-cita. Kita mandiri. Oke, lebih bisa santai. Boleh. Oke, thank you mas. Nah. Robert Kiyosaki itu salah satu penulis Rich Dad Poor Dad sudah menjelaskan bahwa karyawan yang sekarang yang mau pindah kuadran jadi pengusaha hati-hati. Bukan menakut-nakuti, tapi do it wisely. Lakukan dengan bijak. Ya. Nah, kalau menjadi orang kalau ada teman-teman saya di sini ada orang tadi yang tangan bahwa mereka adalah second generation pengusaha lanjutan dari usaha bapak ibunya dari keluarganya. Saya mau mengatakan jadilah pemimpin manajer. Gimana? Pemimpin manajer itu bekerja di dalam kubus. Jadi dia berada dalam kubus. Dia diatur ya. Kalau ini kubus, dia diatur dalam aturan dan dia hanya bisa bermain di situ. Mengurusin hal-hal kecil, mengurusin pekerjaan itu akhirnya dilakukan oleh seorang manajer. Tapi seorang leader tidak melakukan itu. Leader itu kadang-kadang berada di dalam kubus. Kadang-kadang berada di dekat kubus, kadang-kadang berada jauh sekali dari kubus. Contohnya seperti apa? Ya. Kadang-kadang kalau kita sudah jadi usaha, mohon maaf, beberapa teman-teman mungkin ini tradisi. Beberapa teman-teman Chinese, saya lihat yang ada di sini dari pagi sampai sore, sampai mau tutup tokonya di situ aja. Kira-kira berkembang nggak usaha? Berkembang. Tapi slow. Ya. Usaha yang paling bagus adalah usaha yang kita sekeluarga bisa keluar negeri liburan. And the money still come. Itu. Gimana nih caranya? Iya. Jadilah pemimpin. Di awal kami membuat R8 Group selama 2 tahun pertama kami itu making system. Kami buat sistem. Kami tidak bisa asik gitu keluar liburan ke Eropa kemana-mana. Karena dulu nggak ada sistemnya. Seorang anak dari R8 Group sampai di situ. Tapi 8 tahun terakhir kami semua bisa pergi and the money still come. Apa yang dibuat? Kami buat sistem mengawasi diri sendiri. Sistem mengawasi orang-orang. Nah, sekali lagi jadilah pemimpin. Pak, pemimpin itu di mana, Pak? Di depan, di belakang, di atas, bawah. Ada yang tahu pemimpin ada di mana? Ada yang tahu nggak? Pemimpin ada di mana? Pemimpin ada di mana? Ada di depan, ada di tengah, ada di belakang, di bawah, di atas. Ada di atas. Kenapa, Pak? Dengan siapa, Pak? Pemimpin ada di mana, Pak? Di atas. Apa, Pak? Supaya bisa mengawasi semuanya. Ada lagi? Iya. Silakan. Di mana? Di mana, Pak?
Ada yang bisa ngasih mic? Panitia ada yang bisa ngasih mic? Di mana? Boleh ke depan? Ya? Di mana aja? Oke. Alasannya apa, Mas? Asal bisa. Kalau di atas dekat nggak? Di atas dekat nggak? Kalau pemimpin itu ada di atas, itu dekat atau enggak? Oke. Apa itu? Oke. Nah, pemimpin itu 100% benar. Pemimpin harus ada di mana-mana. Oke. Saat timnya down, pemimpin selalu paling bawah. Ya. Selalu paling bawah. Ya. Atau bisa juga dia paling depan untuk menanggung kesalahan. Jika tim itu gagal, dialah orang yang pertama menyatakan tim ini gagal karena saya. Oke. Pada saat tim memerlukan arah, ini kita kemana nih? Ke Malino. Dia ada di garda paling depan untuk menunjukkan saja. Kita ke Malino. Jalan ke sana. Itu. Ya. Nah, sekali lagi saya tidak masuk leadership. Jadi pemimpin itu jadilah pemimpin bukan manajer. Manajer hanya mengurusi hal administrasi dan mengurusi hal-halnya saja. Kalau mau jadi entrepreneur, Anda harus menjadi pemimpin. Anda di mana-mana. Kadang-kadang kita harus keluar dari kotak. Kenapa? Biar lihat sesuatu yang baru. Jangan sekarang masih iklan di media konvensional saja, tapi tidak masuk ke sosial media. Nah, hal-hal baru seperti itu yang harus kita cermati. Yang ketiga adalah jadilah sederhana bukan yang kaya. Saya pernah baca buku tentang bagaimana mewariskan perusahaan. Teman-teman yang jadi pengusaha baru sudah jadi pengusaha lama ataupun second generation, teman-teman jangan terlalu begini. Kalian berbicara bisnis 100 juta, ya, berbicara bisnis yang 100 juta, tapi kalian sudah mentraktir klien kalian yang kalian itu harus bayar 2 juta untuk makan. 100 juta nih. Saya harus bener-bener nih. Sampai kadang saya ada punya teman, saya nggak akan sebut samanya. Dia minta. Saya pernah di retail. Dia minta kulkas ajak Coca-Cola. Dua. Ya. Double door namanya. Yang dua pintunya. Dia traktirnya. Dia traktir orang Coca-Cola itu di Berlin nih. Awal Berlin itu yang di mana Berlin itu di sekarang yang di depan pantai itu yang satu orang makan itu 300 sampai 350. Is it worth it? Orang klien kalian akan memandang Anda sangat besar, ya, sampai akhirnya meminta yang macam-macam. Minta kulkas segitu ya udah chat Koko beliin apa yang kecil. Atau enggak usah. Memangnya semua pendekatan yang harus dilakukan harus pakai itu. Jadi sesuaikan kadang-kadang sesuai kita antara besaran pasak ya tidak sesuai dengan yang masuk sama yang keluar. Kita baru 100 juta tapi sudah menteri orang puluhan juta. Cocok. Sangat cocok. Jadi jadilah sederhana bukan kaya, bukan yang paling heboh, dikit-dikit traktir.
Saya bilang jangan jadi orang kikir ya. Saya tidak bilang seperti itu. Tapi be wise with your money. Karena itu akan jadi pandangan Anda. Tahu nggak beberapa teman-teman saya di Jakarta yang kerja di tambang yang bahkan hanya jadi tidak punya modal sama sekali tapi sudah pakai Ferrari. Punyanya sendiri. Do you think dia punya sendiri? No. Sekarang di Jakarta udah bisa rental Ferrari. So dia ketemu orang tambang, dikirain banyak banget. But he's nothing. Nah, looks itu hanya sedikit sekali menentukan dari keberhasilan. Ya. Yang Anda perlu isi itu ini dan ini. Oke. Itu as a personal. Next. As a company yang punya perusahaan sekarang di awal 2007 kami diingatkan bahwa teman-teman R8 si pemiliknya buatlah sistem dan spek sistem. Karena kadang-kadang gini, kita buat sistem. Enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Ada apa namanya? Sebelum ada apa gitu. Misal ada vendor ya. Misal vendor yang minta masuk. Tapi bawain ke rumah. Misal bawa dulu apa untuk barangnya bisa masuk ke kita. No. Ya. Jadi si pemilik yang buat sistem manajemen yang buat sistem harus respect sistem. Mereka yang harus menjalankan. Kalau Bang Giat tadi bilang di Clarion ada telat. Itu sistem mereka buat dan mereka respect sistem. Oke. Jadi untuk menghormati. Selanjutnya adalah kolaborasi nilai lama dan manajemen modern. Ya. Jadi kalau dulu apa namanya nilai-nilai contoh nilai-nilai kejujuran. Nilai-nilai kejujuran bagaimana di share apa namanya digabungkan dengan manajemen modern. Kalau Anda mau tahu apakah manajer Anda itu jujur atau tidak, ada sistem manajemen modern bisa dipadukan. Apa itu? Sistem keuangan dan akuntansi yang benar. Itu sangat bisa. Nah, kalau Anda memakai sistem nilai lama, oke, Anda memandang kejujuran itu pada saat orang berada tidak pernah cheating. Anda tahu dia tidak cheating itu di depan Anda. Tapi if you are not making a system, Anda tidak tahu. Anda tidak akan pernah tahu. Itu terus terapkan sistem key performance indicator yang setara bagi semua orang kecuali mau itu keluarga, mau itu saudara, mau itu orang lain. Kalau punya perusahaan keluarga itu KPI-nya sama. Key performance indikatornya sama. Jadi kalau kita tidak perform ya mundur. Beberapa dari keluarga itu mundur. Ya, karena KPI-nya tidak sesuai. Jadi kalau KPI-nya itu harus 70, ya harus 70. Tidak gara-gara dia keluarga. Ini kegagalan kadang-kadang ada perusahaan keluarga. Karena perusahaan keluarga dia adalah satu kali saya. KPI-nya 70. Gara-gara keluarga KPI-nya dia 50. Oke lah. Dia kan satu kali. Enggak boleh seperti itu. Ya KPI-nya tetap sama. Performance indikatornya sama. Nilai standar penilaiannya sama. Oke. Terakhir pertahankan karakter usaha dengan pendekatan baru. Ya.
Bagi yang mau bikin usaha baru. Tadi Pak Agiat sudah mengatakan ATM ya. Amati, tiru. Mana tadi? Ada yang bertanya tadi. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Itu benar sekali. Tapi saya tambahkan sedikit cari yang berkarakter. Ya. Amati, tiru, modifikasi yang berkarakter. Karena orang yang hidup tanpa karakter itu sama saja dengan go with the flow. Jadi di mana air mengalir, di mana angin bertiup di sana dia. Kira-kira orang itu jadi apa? Ya, jadi orang juga, tapi biasa saja. Ya, jadi orang tapi biasa saja. Oke. Itu sekilas dari saya R8 Group dan sekilas tentang bagaimana jadi second generation yang harusnya bisa mempertahankan perusahaannya biar saya tidak bisa membayangkan bahwa R8 Group atau Bosowa atau Pisho atau BMW begitu tutup dan akan menyisakan karyawan yang tidak punya pekerjaan. Jadi second generation itu punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada hanya menjadi generasi pelanjut. Oke. Saya kira itu dari saya. Itu dari saya ada pertanyaan. Silakan saya buka sesi pertanyaan. Ya, kalau menanya hanya satu orang saja karena waktunya sangat terbatas. Silakan. Yang pakai baju merah boleh. Ya, baik. Yang mau saya tanyakan ini cuman saya punya Ano. Saya punya bisnis namanya itu Dr. Clean. Jadi dia itu bergerak di bidang bersih rumah dan kantor. Yang mau saya tanyakan ini kan Bapak juga sebagai apa tadi? Direktur sales dan marketing. Jadi saya mau tanya bagaimana cara mempromosikan dan cara kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang pakai jasa kami. Oke, Dr. Clean. Tepuk tangan dong pertanyaan. Oke. Dr. Clean itu ngebersihin rumah. Oke. Yang pertama saya tanya, ada nggak usaha sejenis dengan Dr. Clean? Ada ya. Namanya apa? Oke. Ada ya. Terus pertanyaan kedua saya, ada nggak bedanya antara Dr. Clean dan dia? Banyak bedanya. Apa bedanya? Bisa minta mic-nya? Seperti Ya, baik. Kalau Smart itu punya dia itu bisa membersihkan gedung PT Mega. Oke. Punya Anda? Kalau saya kan masih rumah terus kantor lantai. Terus kecil yang bisa kita jangkau. Masih kecil yang bisa. Oke. Pertanyaan saya berikutnya. Menurut Anda sendiri nih, keuntungan orang pakai dokter dibandingkan CV Smart tadi apa? Kalau mungkin dari segi peralatannya. Kalau yang saya lihat itu yang Smart itu mesin polisi itu sudah pakai mobil. Anda. Kalau yang Smart. Oke. Anda? Kalau saya punya itu mesin dorong yang bulat bawahnya. Oke. Yang biasa dipakai di kantor memang. Ada memang. Jadi
Pertanyaannya saya ulang sekali lagi ya. Apa yang keuntungannya mereka dapat dibandingkan pakai dokter clean? Kalau pakai dokter clean saya lebihnya ini dibandingkan Seven Smart. Ada nggak? Mungkin dari segi waktunya cara membersihkannya. Oke, cara membersihkannya kenapa? Kalau Seven Smart itu satu rumah tipe 45 itu bisa bersih dalam 1 sampai 2 jam. Oke, kalau bisa sekitar 3 jam lebih lah. Oke, itu bukan keuntungan lagi tuh. Itu kelemahan ya. Itu kelemahan. Ada nggak keuntungan? Oke. Duduk dulu. Begini, teman-teman. Selalu kita ini terperangkap dalam bahwa keuntungan itu harus pakai duit. Harus pakai teknologi. Harus bayar mahal gitu. Enggak. So saran saya buat dokter clean ya namanya. Duduk. Timnya ada berapa? Yang punya ada berapa? Yang kerja 3 orang, yang punya 2 orang. Oke, kalian berdua. Cari tahu. Kalau perlu 2 hari 2 malam. Jangan janjak sampai Anda bisa menjawab pertanyaan saya tadi. Kalau Anda sudah menjawab pertanyaan saya tadi, nah, pegang itu bawa itu sebagai jualan. Ya. Orang harus tahu kan kenapa harus milih dokter clean dibandingkan yang lain. Anda harus punya uniqueness. Anda harus unik. Anda harus beda dari Seven Smart. Kalau enggak, orang akan tetap ke sana. Kalau Anda tidak beda, Anda tidak akan dipakai dengan yang lain. Saya coba menjelaskan ya. Holy cow di bawah grup kami simple sekali. Tagline-nya simple sekali. Dan jadikan itu tagline. Simple sekali. The most affordable stick in town. Anda mau makan stick yang paling enak setara dengan hotel Holy Cow. Ya. Rate laundry. Bedanya apa Pak? Dari yang lain. Jelas. Kalau Anda punya tas. Kalau Anda punya boneka, Anda punya sesuatu yang dijari dari tempat cucian laundry lain, come to us. Kami cucikan. Anda punya sepatu, Anda punya tas mahal. Datang ke Rek Laundry dicuci. Sever Rahmat. Apa yang Sever Rahmat punya, Pak? Iya. Coba cari di Indonesia Timur tenda yang melengkung 5x30. Jadi dari tiang sini sampai tiang itu 30 meter. Ya. Bisa mengcover 1.500 meter persegi. Bisa kita main bola di dalamnya. Siapa yang punya itu? Hanya Sever Rahmat. Uniqueness. You have to be different. You really have to have karakter. Kalau enggak Anda hilang. Thank you, itu saja dari saya. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Taufik Rahmat. Beliau adalah direktur dari R8 Group. Luar biasa sekali. Tapi saya mau kasih voucher dulu untuk dokter Clean tadi. Nih, spesial buat kamu dan saya nih. Yuk. Ya. Oke. Makasih untuk TDA Makassar. Oke. Saya punya tambahan. Oke. Nanti bisa hubungin saya langsung. Saya punya nih. Voucher makan Holy Cow. Iya dong. Boleh saya minta? Enggak boleh. Bagi yang hadir saja. Bagi yang hadir saja. Saya punya voucher Holy Cow. Yang bisa jawab pertanyaan saya. Ayo, boleh. Dan saya punya voucher kopi UI. Jadi bagi yang mau nongkrong di kopi UI silahkan. Saya punya voucher itu 250.000 untuk Holy Cow dan 250.000 untuk kopi UI. Ayo. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yang simple. Saya tadi
Ada di slide. Ya, saya tadi ada di slide. Anak saya ada berapa ya? Gampang banget ya. Cowok apa? Oke, silakan memilih. Dan tidak diri sendiri ya. Giliran makan gratis saja. Oke, ini voucher Holiko ya. Langsung aja ya kalau gitu ya. Yang depan tadi banyak ini deh. Anaknya ada berapa? 2. Jelas tadi. Dua betul? Dua apa berapa? Berapa sih Pak ya? Benar. Satu atau dua Pak? Dua. Yakin. Laki-laki apa perempuan? Oh nggak jelas. Gimana Pak? Betul. Oke, luar biasa. Posternya mana? Jangan PHP dong. Ada. Tenang saja. Satu lagi pertanyaan. Still Anda hanya menghubungi saya langsung kasih. Oke. Kalau enggak ada stand R8 di bawah. Obok gitu kalau enggak ya. Ada 2 stand di bawah. Satu lagi. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Oke. R8 itu punya berapa divisi? Tadi angkat tangan semua. Susah ya. Susah Pak. Susah ya. Susah Pak. Ada yang Hilang dong. Berapa divisi? Ayo. 6 cabang. 6 divisi. Oke. Betul. 6 apa 9? 9 kali. 6 ya. 6 ya Pak. 6 ya Pak ya. Masih salah. Salah. Masih salah. Ya. Ada yang bisa? Ayo tebak-tebak aja. Ayo berapa? 8. Betul? Masih salah. Oh masih Masih salah. Ayo. Terakhir ya. Kalau enggak nyebut aja. Yang ini. Ayo berapa? 7. Betul? Correct. Wah, betul. Namanya siapa? Namanya siapa? Mutmainah. Yang ini tadi siapa? Udin. Oke. Jauh banget. Oke, nanti saya di akhir acara akan kita kasih pembawa untuk datang ke kantor untuk saya akan kasih petunjuk untuk bisa datang ke kantor untuk voucher. Oke, Tapi jangan duduk dulu. Pak Taufik Rahman kita akan menyerahkan plakat. Dan tentu saja kami mengundang dengan hormat Direktur Pesta Wirausaha Rizky Feriansyah untuk memberikan plakat kepada pemateri kita. Baik. Luar biasa. Boleh tepuk tangan.